Missing someone. Missing someone. Missing someone. Without you. Missing someone. Nah, ini kumparan berputar kan? Kawat yang dialiri oleh arus listrik, maka ia akan memiliki medan magnet. Dan magnet juga memiliki medan magnet itu sendiri. Kemudian, apabila kawat bergerak otomatis, terdapat medan magnet di dalam kawat. Nah, kawat bergerak karena adanya tolakan. Tolakan terjadi akibat pertemuan kutub yang sama antara kawat dan magnet, yaitu bisa jadi kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz yakni merupakan sebuah hasil penggabungan antara dua gaya, yakni gaya elektrik dan gaya magnetik, yang terjadi dalam suatu medan elektromagnetik. Kemudian, gaya Lorentz juga merupakan salah satu gaya yang dihasilkan dari suatu muatan listrik yang dihantarkan oleh sebuah arus listrik yang terdapat di dalam suatu medan magnet B. Selanjutnya yaitu menentukan arah gaya Lorentz. Dalam berbagai aplikasi soal fisika, seringkali kita menanyakan arah dari gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita bisa menggunakan dua alternatif cara atau kaidah, yakni dengan kaidah tangan kanan atau kaidah pemutaran skrup. Lihatlah seperti gambar yang ada di bawah berikut ini. Ibu jari yang mengarah ke atas yaitu arah arus listrik disimbolkan dengan I. Jari telunjuk yaitu arah medan magnet atau disimbolkan dengan B. Jari tengah yaitu ayah gaya Lorentz disimbolkan dengan F. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Bila kedudukan gaya, kuat medan magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarnya gaya Lorentz bisa dirumuskan seperti di bawah ini. F sama dengan I dikali B sin theta. Rumus ini berlaku untuk panjang kawat 1 meter. Perhitungan di atas adalah gaya Lorentz yang mempengaruhi kawat tiap satuan panjang. Jadi, jika panjang kawat L, maka besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I dikali L dikali B sin theta. Yang mana F ialah gaya Lorentz dalam Newton,
I. Kuat arus listrik dalam ampere. L. Panjang kawat dalam meter. B. Kuat medan magnet Wb per meter kuadrat atau Tesla. Theta yaitu sudut antara arah I dan B. Dari rumus di atas, ternyata jika besar sudut theta adalah 90 derajat, arah arus listrik dan medan magnet I dan B saling tegak lurus, maka F mencapai maksimum atau sin 90 derajat sama dengan 1. Jika arah arus listrik dan medan magnet I dan B saling sejajar, maka F sama dengan 0 atau kawat tidak dipengaruhi oleh gaya Lorentz. Nah, rumus gaya Lorentz itu sendiri adalah F sama dengan B dikali I dikali L sin theta, di mana F sama dengan gaya Lorentz dalam Newton, I kuat arus listrik dalam ampere, L panjang kawat dalam meter, B kuat medan magnet Wb per meter kuadrat atau Tesla, theta adalah sudut antara arah I dan B. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet pada suatu penghantar. Gaya Lorentz pada penghantar bergantung pada faktor sebagai berikut, yaitu kuat medan magnet, besar arus listrik, dan panjang penghantar, sehingga dapat dirumuskan F sama dengan B dikali I dikali L, yang mana F adalah gaya Lorentz dalam Newton, B kuat medan magnet dalam Tesla, I kuat arus listrik dalam ampere, L panjang penghantar dalam meter. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah muatan yang bergerak dalam daerah medan magnet dapat dicari dengan menggunakan rumus F sama dengan Q dikali V dikali B sin theta, yang mana F adalah gaya Lorentz dalam Newton, Q besar muatan yang bergerak dalam kolom, V kecepatan muatan dalam meter per sekon, B kuat medan magnet Wb per meter kuadrat atau Tesla, theta yaitu sudut antara arah I dan B. Nah, untuk partikel bergerak melingkar, itu rumusnya F sama dengan Q dikali V dikali B. Selanjutnya, gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Besarnya gaya tarik atau tolak yang dialami kawat tiap satuan panjang, setelah dijabarkan terdapat rumus F sama dengan μ0 dikali I1 dikali I2 per 2pi dikali A, yang mana F adalah gaya Lorentz dalam Newton, I1 dan I2 adalah arus pada masing-masing kawat atau ampere, A jarak antara kedua kawat dalam meter, dan μ0 adalah permeabilitas udara atau ruang hampa yang nilainya 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Catatan, jika I1 sama dengan I2 dan L itu 1 meter, maka F sama dengan μ0 I2 per 2pi kali A. Jika I sama dengan 1 ampere dan A sama dengan 1 meter, maka besarnya F sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.